Kasus gagal ginjal di usia muda semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS melihat adanya keterkaitan antara kenaikan kasus dengan peningkatan perawatan penyakit ginjal kronis yang naik signifikan pada tahun 2024. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat penyakit ginjal seringkali baru terdeteksi saat sudah dalam tahap lanjut. Apa saja faktor yang menjadi pemicu meningkatnya kasus gagal ginjal pada generasi muda? Apakah faktor gaya hidup dan ataukah faktor keturunan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi kesehatan dari Help Syariah, Bung Ilman Silanas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Ilman, di tengah gembiranya kaum muslim menghadapi Idul Fitri, satu Syawal, nampak ada berita-berita yang membuat kita miris karena penyakit gagal ginjal yang terus meningkat bila sebelumnya di rentan balita dan kali ini di usia muda. Menurut Anda, Bung Ilman, apakah pola hidup tidak sehat yang berhubungan dengan makanan cepat saji dan kurangnya olahraga atau mager semakin banyak ditemukan di usia muda? Dan apakah ini juga indikasi bahwa gaya hidup banyak anggota masyarakat masih kurang sehat, Bung? Ya, kalau memang kita melihat data statistik, memang menunjukkan bahwasannya penyakit gagal ginjal ini sangat berhubungan dengan pola hidup ya. Ini merupakan salah satu penyakit metabolik yang nanti terkait dengan pola konsumsi dan juga pola aktivitas seseorang. Ada tiga hal yang paling banyak menyebabkan gagal ginjal. Yang pertama adalah masalah obesitas, yang kedua masalah hipertensi, dan yang ketiga adalah adanya gangguan kardiovaskular. Dan ini merupakan penyakit-penyakit yang terkait dengan pola hidup, terutama masalah asupan yang dimakan ataupun memang aktivitas keseharian yang dilakukan. Nah, kita tahu bahwasannya Indonesia sendiri sekarang sedang mengalami peningkatan prevalensi obesitas ya. Di usia hampir 23% ini terjadi kasus obesitas di Indonesia di usia dewasa. Dan ini cukup mengkhawatirkan karena obesitas ini menjadi potensi berbagai macam penyakit ke depannya yang salah satunya akan menyebabkan gagal ginjal kronis. Nah, kalau sudah terjadi gagal ginjal kronis, ini akan sulit sekali untuk dipulihkan kembali fungsi ginjalnya. Pilihannya hanya dua, yaitu cuci darah dan juga transplantasi. Ini tentu keduanya adalah memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak semua orang akan sanggup untuk apa melakukan ataupun membiayai dari sakunya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi itu pun akan menjadi beban bagi apa pembiayaan secara nasional ya. Inilah yang menjadi fokus mungkin sekarang dan perlu untuk segera diantisipasi, terutama permasalahan yang memang sebenarnya bisa diintervensi dan bisa dicegah, yaitu dengan merubah gaya hidup. Jadi memang merubah gaya hidup menjadi lebih sehat, bahkan sehat itu berpengaruh ya Bung, selain tadi faktor obesitas. Dan lantas apakah faktor resiko penyakit gagal ginjal pada usia muda bisa lebih terkendali jika regulasi lebih ketat terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di pasar yang tadi Anda singgung terkait pola gaya hidup yang lebih sehat, Bung? Ya, betul. Jadi salah satu faktornya adalah makanan, ya. Selain nanti ada aktivitas fisik yang memang perlu untuk diperhatikan. Nah, banyak dari makanan-makanan yang beredar saat ini, yaitu makanan-makanan yang siap saji, minuman-minuman yang siap untuk minum, ini memiliki kadar gula yang sangat tinggi, lalu juga memiliki kadar garam dan juga kadar lemak yang cukup tinggi, terutama di makanan-makanan. Nah, kadar garam yang tinggi, kadar lemak yang tinggi, kadar gula yang tinggi ini akan mendorong adanya perubahan pola pada sistem kardiovaskular sehingga menyebabkan hipertensi. Nah, inilah yang memang salah satu menjadi penyebab utama dan kebanyakan yang mengalami gagal ginjal adalah dari permasalahan hipertensi ini. Nah, karenanya memang perlu ada suatu regulasi yang memang mengontrol untuk makanan-makanan kemasan olahan ataupun makanan-makanan yang disediakan di restoran-restoran terkait untuk mengontrol apa kadar garam, kadar gula dan juga kadar lemak. Nah, ini yang memang perlu dibuatkan regulasinya. Dan ini menjadi wewenang pemerintah untuk mencegah terjadinya pandemi obesitas, pandemi hipertensi dan juga pandemi gagal ginjal ke depannya. Sehingga kita selaku masyarakat pun akan terlindungi, ya.
Dan ini merupakan PR besar yang sebenarnya bisa dilakukan jika ada keinginan politik dari pemerintah untuk merealisasikannya. Ya, jadi memang banyak juga bukti faktor terkait bukti ilmiah maksud kami terkait dampak buruk konsumsi tadi junk food yang juga tadi Anda katakan mengapa negara belum efektif menanggulangi masalah ini apakah tadi faktor kebijakan yang kurang konkret, Bu? Iya, eh, Indonesia mungkin masih belum terlalu fokus dalam memperhatikan ini ya, karena memang masih melihat adanya sisi ekonomi yang perlu untuk dijaga dari sisi industri makanan dan juga industri minuman yang ada saat ini. Karenanya memang ini ada pengaruh besar dari industri makanan dan minuman yang harus kita perhatikan, lalu juga ada tantangan ekonomi terkait dengan lapangan pekerjaan, dan juga ada masalah pola konsumsi budaya kita yang memang masih menyukai makanan-makanan seperti itu. Akan tetapi hal tersebut memang tidak boleh kita menyerah dengan kondisi tadi. Ya, kita tahu bahwasannya aset besar kita di tahun 2045 adalah SDM yang sehat. Karena kalau kita ingin menggapai Indonesia emas, maka kondisi SDM inilah yang harus kita siapkan baik secara fisik ataupun secara mental ataupun secara fisik ya. Nah, untuk secara fisik kita harus jaga. Mau tidak mau, ya perlu ada regulasi yang mengatur tadi minimal apa makanan yang diproduksi oleh industri. Nah, ini kita bisa misalnya lebih memperhatikan lagi ataupun lebih menunjukkan label kadar gizi, lalu juga dilakukan edukasi atau ditandai ya makanan-makanan yang memiliki kadar gula yang sangat tinggi, kadar garam yang sangat tinggi dengan warna merah sehingga orang tuh akan ya ataupun memang dilarang sama sekali atau ditetapkan regulasi jumlah kadar apa kalori dalam satu sajian itu ditetapkan oleh pemerintah. Ini bisa untuk dilakukan jika tadi ada political will untuk hal yang demikian. Lalu juga bisa juga diatur untuk restoran-restoran yang cepat saji, restoran-restoran yang bermunculan yang memang mereka harus ada izin dari pemerintah. Ini bisa menggunakan jejaring dari Dinas Kesehatan setempat untuk mengawasi makanan-makanan yang ada saat itu. Nah, ini memang penting untuk kita lakukan. Apakah memang political will juga yang menjadi biang mengapa pendidikan kesehatan masyarakat belum efektif terutama di kalangan muda, Bung? Oh iya, pendidikan kesehatan jadi hal yang penting ya. Jadi dalam perubahan perilaku ini ada istilah promosi kesehatan yang memang harus bisa dilakukan. Sarjana-sarjana yang memang berperan di bidang kesehatan, ahli gizi dan sebagainya itu sudah banyak sekali di Indonesia. Lalu juga dokter-dokter yang bisa melakukan edukasi di media sosial ini harus dimobilisasi secara baik oleh pemerintah gitu ya dengan kampanye-kampanye yang baik pula. Dan tentu pemerintah pun harus menjaga positioning dirinya untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik. Jika tidak mendapatkan kepercayaan publik, nah ini akan menjadi lemah gitu ya. Nah, karenanya di sini perlu didorong suatu regulasi yang memang lebih kuat lagi ya keinginan benar pemerintah untuk tadi kita beranjak bukan lagi di area kuratif atau pengobatan tapi juga sudah masuk ke area preventif dan juga promotif. Nah, ini untuk mencegah terjadinya penyakit yang memang lebih banyak dan juga lebih masif lagi di kemudian hari. Nah, jadi ada dua yang bisa lakukan yaitu proses advokasi di mana eh, didorong untuk adanya regulasi yang lebih kuat untuk mengatur ini. Yang kedua adalah aspek edukasi, yaitu untuk bagaimana masuk ke dalam jejaring-jejaring masyarakat, ya, di bawah ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda, supaya mereka punya pemahaman yang kuat terkait dengan pola hidup sehat dan bagaimana cara mereka untuk mengatur konsumsi mereka. Nah, ini yang memang penting karena masih banyak di kalangan anak muda sendiri yang saat ini mungkin terbawa oleh pergaulan dan sebagainya, mereka minim informasi terkait dengan makanan-makanan yang sehat dan pola pola konsumsi yang sehat. Nah, ini yang memang harus bisa untuk dilakukan. Nah, jadi pemerintah nggak boleh diam, lalu juga harus dibantu dengan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli akan kesehatan. Ini harus didorong. Tapi tadi harus ada payungnya, yaitu regulasi yang kuat. Gitu. Baik, terima kasih Bung Ilman untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi maraknya gagal ginjal dan ujung-ujungnya memang butuh political will atau kebijakan pemerintah yang konkret dan juga tadi didukung oleh elemen masyarakat. Jadi sekali lagi Bung Ilman untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini.
Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Enggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.